Ranti, ini aku Anissa. Iya, kenapa bos? Kalian hari ini operasi? Iya bos. Kamu sakit apa? Cuman gak enak badan aja. Udah ke dokter? Belum. Mending kamu ke dokter. Takutnya apa-apa. Jangan khawatir. Siap bos. Dija sudah dihandle Junaidi. Junaidi lagi ngebujuk Dija supaya Dija nggak lapor polisi. Soalnya kalau Dija... Good morning, Wilujeng Enjing. Selamat pagi, Bang. Sudah sarapan? Sudah, Bang. Tadi dibuatin nasi goreng sama istri. Lebih cepat saetik atuh. Namandian angkot, nak. Lebih cepat kau berangkat, lebih baik. Banyak yang butuh kau pagi ini. Orang yang berangkat kerja, orang yang pergi belanja, atau anak-anak yang menuju ke sekolah. Buat yang masih menganggur, biarkan mereka berpikir sejenak. Usaha apa yang akan dilakukan hari ini? Hanya diam belaka atau merencanakan sesuatu untuk dilakukan hari ini? Kita mau cari kerjaan lagi? Iya. Mau cari kerja kemana lagi? Nggak tahu. Sebentar lagi saya berangkat, Bang. Bet, Baru sendiri? Kelihatannya gimana? Sendiri apa ada yang lain? Masa basi atulah. ibu kamu di dalam? Ke pasar. Kenapa? Kalau nggak ada, kita ngobrolnya lebih bebas. Kamu kesini mau ngambil gerobak? Apa mau ngobrol? Kalau cuma sebentar, nggak apa-apa, Murun. Mau ngobrol apa? Sebetulnya bukan ngobrol, cuma mau nanya. Nanya apa? Jangan kepanjangan pembukaannya. Langsung aja nanya. Udah dapat kabar dari Junaidi? Kabar soal hasil ketemuan dia sama Dija? Iya. Belum. Memangnya kenapa? Nggak tahu. Kamu nelpon lagi? Udah, tapi tetap gak diangkat sama Ranti. Kemarin jadi ketemuan sama Diza. Jadi? Diza ngomong apa? Aku kemarin ketemu sama Junaidi, temennya Saeb. Apa yang aku omongin sama dia kemarin, terus aja kepikiran sama aku sampai sekarang. Apa yang kamu pikirin? Ternyata di sekitar aku banyak copet dan mantan copet. Saya bakal datang nggak? Enggak. Terus gimana? Kita langsung operasi aja. Nggak usah dibagi kelompok. Kita jalan bertiga aja gimana? Nggak tahu ah. Saya nggak ngasih tahu. Itu kesimpulan Dija. Dia bukan cuma tahu siapa saya sama Saeb, tapi juga kamu sama Ubed. Sebentar lagi pasti nyebar. Saya udah minta sama Dija supaya dia nggak comel. Ya udah, jangan diomongin di sini. Nanti malah kita sendiri yang bikin itu jadi nyebar. Ya udah. Kamu jalan duluan aja. Nanti saya kesana siang. Sekalian mau ketemuan sama Junaidi sama Dewi. Iya. Kita bisa ketemuan aja, Bisa. tapi nanti aku pulang kuliah. Iya. Rasanya saya kenal dengan gerobak cilok itu. Sama, saya juga. Sama yang ngedorongnya juga saya kenal. Iya, tapi bukan yang biasa. Gerobak ciloknya mana? Udah dibawa sama Saeb. Kamu udah sarapan? Belum. Nunggu emak pulang dari pasar, terus masak. Ya udah,
Mama masak dulu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah sarapan? Belum. Sama. Istri kamu nggak masak? Mau masak apa? Ya masak nasi sama lauknya atuh. Kalau mau masak nasi kan harus ada beras. Memangnya di rumah kamu nggak ada beras? Nggak ada, kata istri saya. Belum beli. Dari mana uangnya? Terus makannya makan apa? Ya tetap makan nasi. Kan nggak masak. Istri saya mah makannya di rumah majikannya. Dia asisten rumah tangga. Pembantu? Jangan bilang pembantu, kurang enak didengarnya. Oke. Mau kemana? Nggak kemana-mana. Nggak jadi naik angkotnya? Nggak. Mau cari angkot lain yang supirnya nggak tahu kalau kalian bertiga copet. Kok dia tahu kita copet? Dia dulunya copet juga. Bekas anak buah bos Saeb. Alumni. Ranti nggak masuk lagi? Nggak tahu. Sakit kali ya? Nggak tahu. Kamu telepon aja. Tanya langsung sama dia. Halo. Ranti, ini aku Anissa. Iya, kenapa bos? Kalian hari ini operasi? Iya bos. Kamu sakit apa? Cuman gak enak badan aja. Udah ke dokter? Belum. Mending kamu ke dokter. Takutnya apa-apa. Jangan khawatir. Siap bos. Dija sudah dihandle Junaidi. Junaidi lagi ngebujuk Dija supaya Dija nggak lapor polisi. Soalnya kalau Dija lapor polisi, dia, Ubed, sama Dewi juga bakal kena. Jadi yang berusaha supaya Dija nggak lapor polisi itu banyak. Saya yakin Junaidi bakal berhasil membujuk Dija supaya Dija nggak lapor polisi. Siap bos. Selamat bertugas. Siap. Jadi kita sudah menerima banyak laporan ataupun pengaduan dari korban aksi tindak pidana pencopetan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa beberapa tempat kejadian perkara berada di jalur-jalur angkutan umum Kota Bandung. Mempelajari kasus-kasus serupa yang telah berhasil kita tangani, kemungkinan besar para pelaku menggunakan modus operandi yang sama. Mereka berkelompok dan menyamar sebagai penumpang seperti calon korban mereka. Ini atensi, segera ungkap, tangani dengan sebaik-baiknya. Siap, laksanakan. Hayo kita cari kerja lagi. Nggak cari sarapan dulu aja. Kalau mau sarapan, emak udah bikin telur dadar. Tapi saya nggak punya uang. Sama. Jadinya gimana? Sarapannya nanti aja, digabung sama makan siang. Hayo.
Lumayan. Kenapa? Ranti katanya sakit. Oh iya, sakit apa? Gak enak badan. Saya mau pulang dulu aja.